Kita pantau bagaimana kondisi banjir akibat luapan Danau Tondano di Minahasa. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Yana Mike Singal. Selamat siang, Yana. Apakah banjir sudah surut siang hari ini dan seperti apa upaya untuk memperlebar aliran air yang berdampak signifikan? Ya, selamat siang Imron. Saya laporkan tempat saya berada melaporkan untuk pemirsa Kompas TV yakni di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Dan lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang terdampak dari luapan banjir Danau Tondano. Memang data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa terdapat setidaknya 5 kecamatan dan 21 desa dan kelurahan yang terdampak akibat luapan banjir Danau Tondano ini sendiri. Dan kami memantau tadi di sejumlah desa dan kelurahan, di Kelurahan Roong, Kecamatan Likupa Tondano Barat, dan di Desa Tolour dan Kiniar, Kecamatan Tondano Timur, sejumlah rumah memang masih terendam oleh banjir dengan ketinggian bervariasi atau sekitar kurang lebih 30 sampai 50 cm, dan kondisi genangan air ini sudah terjadi sejak kurang lebih tanggal 21 April yang lalu. Jadi sudah lebih dari 1 bulan genangan air ini masih berada dan merendam rumah-rumah warga, terutama di sekitar daerah Danau Tondano. Dan memang kondisi ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat lantaran rendaman air ini mengganggu aktivitas dan pekerjaan masyarakat yang berada di sekitar Danau Tondano. Memang pemerintah sudah berupaya melakukan penanganan terhadap dampak dari luapan banjir Danau Tondano ini, salah satunya dengan membuka pintu air yang berada di PLTA Tonsiak Lama di Tanggari sebagai langkah untuk menurunkan ketinggian air di sekitar danau, tapi memang langkah ini ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan air lantaran selain itu juga kondisi hujan memang masih intensitasnya masih cukup tinggi di wilayah ini selama kurang lebih 1 bulan terakhir, membuat genangan luapan banjir ini memang masih terus menggenangi rumah dari warga di sekitar Danau Tondano, di sekitar kurang lebih 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Imron. Baik, artinya sudah cukup lama genangan terjadi di sana sejak tanggal 21 April lalu. Yana, kemudian bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir kali ini? Kami pantau tadi di sejumlah kelurahan dan desa memang warga masih mengeluhkan karena mereka terpaksa bertahan di rumah-rumah mereka dengan kondisi genangan air, baik beraktivitas di siang maupun pagi hari, dan malam terpaksa mereka memang harus tidur di ruangan yang tergenang air sehingga dengan kasur dan kondisi seadanya mereka berusaha bertahan. Ada kami pantau sejumlah posko pengungsian, tapi memang posko pengungsian itu tidak cukup memadai untuk menampung keseluruhan masyarakat, sehingga memang warga sangat berharap ada penanganan lanjutan dari pemerintah sehingga banjir ini bisa surut dan mereka dapat beraktivitas normal kembali. Berikut petikan wawancara kami dengan salah satu warga yang telah kami rekam sebelumnya. Ini di sekolah? Di sekolah, meluap. Seberapa lama untuk sekolah ini terdampak? Sama 2 bulan. 2 bulan. Jadi anak-anak gimana? Mereka belajar? Mengajar orang di muka situ. Oh, pindah di depan itu apa? Sekolah, ruangan kelas apa? Cuma rumah? Nginap, cuma titipan satu doang. Sorry, karena banjir sih. Oh. Jadi di situ. Untuk sekarang untuk mengungsi sementara di Iya, di sana. Rumah keluarga ya? Anak. Rumah anak. Ya, itu tadi rekaman wawancara kami dengan warga yang terdampak dari banjir luapan air Danau Tondano. Demikian, Imron. Baik, posko pengungsian di sana sudah didirikan, tapi sejumlah warga lebih memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, sejumlah upaya juga telah dilakukan, diantaranya adalah dengan membuka pintu air Tonsiak Lama sebagai langkah untuk menurunkan ketinggian air di Danau Tondano. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yana Mike Singal.